Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlestiana Leta Hanafi dengan NIM 225211213. Saya kelas 1F Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Bab yang saya ambil di sini adalah bab memotivasi karyawan. Saya mewawancarai salah satu pemilik usaha dari desa saya, yaitu usaha elektronik. Mari kita tanya langsung ke narasumbernya. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Pak? Iya, boleh. Namanya siapa? Bapak Wiranto. Sudah punya usaha toko ini berapa tahun, Pak, kira-kira? Ya, 5-6 tahun. Langsung lanjut ke pertanyaan saja ya, Pak. Oke. Menurut Bapak, seorang pemimpin apakah harus bisa memotivasi karyawannya? Harus dan wajib, Karena apa? karena motivasi itu adalah penyemangat bagi toko kita untuk selalu maju, untuk selalu berkarya, untuk selalu sukses. Tanpa ada motivasi tidak akan menjadi baik. Menurut Bapak, seberapa penting motivasi karyawan dalam dunia kerja? Karyawan harus selalu kita beri motivasi karena dia harus tahu bahwasanya perusahaan kalau bisa menjadi sukses, dia juga akan hidupnya menjadi nyaman, akan menjadi gajinya tambah. Tapi manakala perusahaan menjadi tidak sukses ataupun bangkrut, karyawan pasti hasilnya juga tidak akan seperti yang dia inginkan. Maka daripada itu karyawan harus tahu perusahaan harus mau dibawa kemana. Kalau pengen menjadi perusahaan menjadi maju, dia harus selalu diberi motivasi agar perusahaan ini dianggap menjadi perusahaan dia. Jadi kalau perusahaan menjadi sukses, dia juga akan menjadi sejahtera. Tapi kalau perusahaan menjadi bangkrut, dia pasti juga akan merugi. Ya. Bagaimana cara Bapak untuk memotivasi karyawan? Motivasi itu ya kita usahakan, dia itu kita beri bimbingan, wawasan, kita beri gambaran toko A, toko B yang sukses itu kayak seperti ini. Nanti habis itu kita kasih bimbingan supaya dia tahu perusahaan ini harus tetap berjalan, harus tetap maju. Dan sekali lagi, cara kita memberikan adalah kita harus menanamkan dia seolah-olah yang mempunyai perusahaan ini. Jadi dia akan bekerja dengan hati, dia akan bekerja sesuai dengan karakter dia. Kalau memang orangnya dia kreatif, pasti dia akan kreatif. Dan saya harapkan karyawan yang ada di sini mempunyai dia daya kreatif, daya ekspresif, sehingga dia nanti akan menjadi bekerja tanpa diawasi. Begitu. Nah, kapan biasanya Bapak memberikan motivasi ini kepada karyawan? Ya jujur aja tidak tiap hari. Jadi kita juga harus berusaha. Dia itu juga punya inisiatif. Kita biasanya ya evaluasi seminggu sekali, dan kita ajak makan, minum bersama, kita berikan motivasi, kita berikan tip. Manakala satu minggu itu kita punya usahanya bisa lancar, untungnya ada, kita berbagilah supaya dia juga semangat bekerja, dia bekerja tanpa diperintah. Itulah. Jadi ya seminggu sekali kita makan-makan bersama sambil kita memberikan motivasi, bimbingan supaya dia itu bisa menjadi lebih semangat bekerja. Nah, apa sih tujuan Bapak untuk memberikan motivasi ke karyawan? Ya tujuannya tidak lain tidak bukan itu ya dia itu bisa mempunyai rasa memiliki. Jadi manakala dia itu bisa merasa memiliki bahwasanya perusahaan ini seperti milik dia sendiri, jadi dia pasti dalam hatinya tidak menginginkan perusahaan menjadi jatuh.
tapi dia ingin selalu meningkatkan kinerja, meningkatkan kapasitas dia bekerja, meningkatkan semangat dia bekerja, sehingga dia selalu menjaga perusahaan akan tetap tumbuh dan berkembang. Terima kasih ya Bapak, maaf mengganggu waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Nduk ya. Terima kasih Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara yang sudah saya lakukan sebelumnya bersama Bapak Wiranto, saya dapat menganalisis sedikit sesuai dengan bab memotivasi karyawan mata kuliah pengantar manajemen. Analisis saya yang pertama adalah pemimpin memang harus dan wajib bisa untuk memotivasi karyawan. Ini sesuai dengan salah satu pendapat ahli, yaitu Ernest J. McCormick mengemukakan bahwa memotivasi kerja merupakan suatu yang mempengaruhi, mengarahkan, membangkitkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Analisis yang kedua, mengharapkan karyawan mampu menganggap perusahaan itu seperti miliknya sendiri. Ini sesuai dengan salah satu tujuan, yaitu memupuk rasa loyalitas, memiliki, dan partisipasi. Lalu analisis saya yang ketiga, karyawan mampu mempunyai inisiatif. Ini sesuai dengan asas mengikut sertakan. Asas ini dimaksud untuk mengajak karyawan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide atau rekomendasi saat mengambil keputusan. Lalu analisis yang keempat, karyawan harus tahu perusahaan akan dibawa kemana. Ini sesuai dengan asas komunikasi. Asas ini dimaksud untuk menginformasikan secara jelas apa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, bagaimana caranya, dan apa saja kendala-kendalanya. Lalu yang kelima, motivasi positif. Motivasi positif yang dilakukan Bapak Wiranto adalah seperti memberikan hadiah, dan tidak memberikan hukuman. Lalu yang keenam ada memberikan tip. Tip ini sebagai insentif material atau memberikan imbalan yang berupa materi seperti uang, barang, dan lain-lainnya. Sekian dari analisis yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.